Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Sandra, dosen IPB University dan pemilik Esa Flora. Para pemirsa Esa Flora, terima kasih atas perhatian dan atensinya. Saya sangat senang sekali dan semoga bisa bermanfaat. Silahkan kalau ada permintaan mengenai konten yang penting untuk Anda bisa ditulis di komen atau di bawah itu ya. Jadi sekarang kita akan membahas untuk merawat suatu tanaman tadi itu perlu apa saja. Dari berbagai macam informasi dan pertanyaan serta juga permasalahan yang muncul dari budidaya aglonema ini, bisa Anda lihat di sini ada berbagai macam formula yang bisa kita buat terkait dengan budidaya aglonema tersebut ya. Jadi pada beberapa kali pelatihan, jadi banyak peserta yang pelatihan baik itu datang ke sini maupun yang online dan menanyakan perlakuan-perlakuan apa saja yang diberikan kepada aglonema. Nah, oleh sebab itu maka saya membuat formula ini dan insya Allah nanti akan saya sampaikan juga apa kandungannya, dan semoga ini bisa menjadi pembelajaran buat para pemirsa Esa Flora untuk bisa membuat formulanya. Yang terpenting adalah bagaimana kita memahami konsepnya, memahami prinsipnya, kemudian nanti Bapak Ibu bisa membuat formulanya tadi itu dengan kreasi sendiri ya. Dari berbagai macam tadi itu maka ada beberapa formula yang sudah saya buatkan terkait dengan keperluan budidaya aglonema tersebut. Sesuai dengan karakternya, maka formula-formula ini dibuat untuk mengantisipasi dan juga mengakomodir keinginan dari para pecinta aglonema untuk bisa mewujudkan tanaman yang diinginkannya. Jadi sebagai contoh di sini adalah formula organik. Formula organik ini digunakan untuk memberikan suatu makanan atau sumber energi instan. Jadi sebenarnya tanaman tadi itu tidak cukup hanya dengan mendapatkan NPK saja atau pupuk organik saja. Berarti dia harus memasak dulu dengan proses fotosintesis dan sebagainya tadi itu, harus bermetabolisme dulu sehingga baru dia mampu mendapatkan makanan. Nah, kalau kita menyediakan organiknya, maka dari organik ini dia akan langsung bisa mengkonsumsi, bisa memanfaatkan langsung. Tapi juga ada syaratnya bahwa organiknya ini adalah organik yang bisa langsung dipakai. Organik apa? Yaitu organik dasar. Jadi kalau dia sebagai contoh protein, maka dia harus dalam bentuk asam amino. Kemudian kalau dia dalam bentuk sumber energi, dia karbohidrat harus dirombak dulu menjadi gula. Kemudian lemak juga harus dirubah menjadi asam lemak. Vitamin, juga enzim, hormon dan sebagainya ya ini. Nah, formula organik ini kandungannya ada 5. Yang pertama adalah vitamin B kompleks, itu 1 pil untuk 1 liter. Nah, vitamin B kompleks ini sebenarnya yang ada di apotik sama aja ya, vitamin B kompleks IP. Kemudian kita menggunakan asam amino yang ada di dalam kultur jaringan, yang biasa digunakan dalam kultur jaringan, yaitu glisin 2 mg per liter, kasein hidrolisat 100 mg per liter, kemudian pepton. Nah, ini pepton adalah bentuk dari protein asam amino tadi itu yang lengkap. Kemudian sumber energi atau gula, yang bisa menggunakan gula pasir biasa itu 30 gram. Kelima ini ada di dalam formula ini ya. Jadi Anda bisa membuat, prinsipnya harus ada sumber energinya tadi gula, ada sumber vitamin dan sumber asam aminonya, itu yang terpenting ya. Formula yang kedua di sini adalah formula pupuk kimia. Nah, formula pupuk kimia ini berdasarkan dari kondisi aglonema yang
yang ada, yaitu aglonema ini karena cantiknya, maka dia kulitnya ibaratnya kalau manusia tuh bening, bersih, lembut dan sebagainya. Tapi itu menyebabkan mudah terserang oleh penyakit, mudah diserang oleh mikroba sehingga dia mudah busuk. Oleh sebab itu kita buat ini. Formula kimia ini menggunakan KNO3 ya. KNO3 di dalam kutu jaringan ini ada yang pro analis, ini akan lebih bagus. Nah, ini kita menggunakan itu KNO3 sebanyak 2 gram per liter ya. Kemudian tapi di dalam kutu jaringan cuma 400 mg per liter. Itu yang murninya. Demikian juga kalsium yang jadi kalsium itu adalah komponen dari lamela tengah. Jadi dia akan menguatkan proses dinding sel, penebalan dinding sel tadi itu. Nah, itu yang kita berikan di sini adalah bentuk senyawa yang ada di dalam kutu jaringan, yaitu kalsium klorid dihidrat ya. Itu CaCl2 2H2O. Itu sebanyak 450 mg per liter. Jadi kalau kita berikan ini, insya Allah nanti selnya akan tumbuh besar, tapi dia kuat karena kandungan dinding selnya tadi itu lebih tebal dan lebih kuat. Ini fungsinya bahan kimia itu. Jadi meningkatkan daya tahan si aglonema tadi itu dengan menebalkan morfologinya, anatominya, dinding selnya. Itu ya. Kemudian berikutnya formula hormon ya. Formula hormon ini adalah suatu formula yang kita setting, yang kita buat dengan tujuan yang kemarin nih yang terkait dengan peserta pelatihan kita. Jadi yang diminta Pak Edi gimana membuat supaya aglonema itu cepat tumbuh, rimbun, besar dan tebal. Nah, itu kan susah sekali itu ya. Jadi sebenarnya formula hormon seperti ini bisa dibuat dan masing-masing itu akan mengakomodir apa yang disebutkan tadi. Nah, formulasi hormon ini, nah ini silakan dicatat ya. Ini formulanya adalah pertama BAP 4 mg per liter ya, BAP 4 mg per liter. Itu hormon sitokinin. Kemudian TDZ, tidiazuron 2 mg per liter ya. Jadi ada 2 sitokinin di sini, ada 2 hormon tunas, BAP 4 mg per liter dan tidiazuron 2 mg per liter. BAP itu akan menghasilkan tanaman yang banyak atau rimbun daunnya. Sedangkan TDZ ini adalah hormon yang sangat kuat dan dia mampu membesarkan organ. Jadi membongsorkan organ, sehingga gabungan dari keduanya ini membuat tanaman tadi itu menjadi rimbun ya, banyak, dan juga dia dengan BAP-nya tadi itu kuat untuk beranak. Dengan TDZ-nya bisa menghasilkan organ-organ daun yang besar dan tebal ya. Kemudian kita berikan di sini GA3 ya. GA3 di sini adalah untuk kapasitasnya bukan untuk membungakan. Jadi untuk mempercepat pembelahan sel, sehingga kita berikan konsentrasinya relatif rendah, yaitu 2 mg per liter ya. Silakan dicatat. Nah, kemudian juga yang akan kita berikan di sini adalah paclobutrazol ya. Paclobutrazol. Nah, paclobutrazol ini dia fungsinya adalah menghambat pembelahan sel ya. Jadi tolong diingat bahwa paclobutrazol bukan menghambat pertumbuhan. Karena pertumbuhan pada level sel itu bisa dibagi menjadi 4 sebenarnya. Yang pertama adalah membelah sel, kemudian membesar, kemudian menebal, dan diferensiasi. Nah, kalau dia tidak membelah, maka alokasi energi akan ke membesar dan menebal. Ini yang akan dominan, sehingga nanti dia akan menguatkan dan juga menyebabkan karena pembelahannya tadi itu terhambat, sehingga dia tidak jelulur, tidak mengalami etiolasi ya, terutama pada kondisi-kondisi perawatan yang kurang sinar, sehingga dia walaupun misalnya kondisinya kurang sinar, tapi karena dihambat dia tetap proporsional. Kemudian karena alokasi pembelahan tadi itu tidak ada, maka dialokasikan ke pembesaran dan penebalan dinding sel tadi itu. Kemudian yang berikutnya juga kita berikan di sini, formula ini adalah kolkisin pada konsentrasi yang rendah, yaitu 0,5 mg per liter. Jadi ini kita masukkan dalam sini
insya Allah tidak akan membahayakan karena dia konsentrasi sangat kecil, tapi secara perlahan dan bertahap dia akan menyebabkan terjadinya poliploid, sehingga sel-sel organ tadi itu akan mengalami penebalan. Tapi ini kemungkinan tidak akan menyebabkan dia menjadi permanen paritas itu, kecuali kalau memang kita rajin terus melakukannya mulai dari kecil sampai besar sampai dia dewasa pada proses yang panjang, maka kemungkinan kolkisin tadi itu akan sampai ke titik meristem dan akan dia menyebabkan poliploid yang permanen ya. Ini formula hormonnya tadi itu sudah dicatat ya, ada 5 kandungannya. Yang berikutnya ini adalah formula, ini untuk mengkilatkan daun. Sebenarnya mengkilatkan daun ini tidak hanya lips, tidak hanya polesan, tapi juga bertujuan untuk menyehatkan si tanaman tadi itu ya. Jadi tidak hanya mengkilatkan. Jadi kalau misalnya yang ada di pasaran itu hanya semir, maka ini formulanya sebenarnya juga membuat si tanaman tadi itu, si aglonema menjadi lebih sehat. Jadi ada prinsipnya ada 3 tujuan, yaitu mengkilatkan supaya lebih indah, kemudian lebih sehat, lebih segar, dan melindunginya dari mikroba. Ini ada 10 kandungannya, silahkan dicatat. Yang pertama adalah minyak zaitun 2 ml per liter. Kemudian jadi minyak zaitun ini untuk mengkilatkan, jadi minyak itu untuk mengkilatkan, tapi zaitunnya sendiri adalah organik yang sangat diperlukan ya, sangat penting. Kemudian minyak garlic ini selain mengkilatkan juga dia bersifat antiseptik ya, antibiotik. Kemudian minyak omega 3 ini juga sangat penting dan sangat bagus. Ini ketiganya adalah untuk mengkilatkan ya. Kemudian untuk menyehatkan itu kita berikan vitamin B. Vitamin B ini untuk meningkatkan dan juga membuat metabolisme berjalan dengan baik. Kemudian juga vitamin E. Vitamin E ini adalah kalau sel-sel muda tadi itu. Kemudian kita berikan juga antiseptik dalam hal ini, yaitu PPM dan propolis. Jadi seperti tadi dibahas di yang lain tadi itu, bahwa kita harus hati-hati karena aglonema ini mudah mengalami pembusukan. Jadi di sini ada 3 tadi itu, PPM, propolis, dan juga garlic yang mengantisipasi terjadinya proses pembusukan ya. Ini sangat penting dan harus dilakukan. Kemudian juga ini tidak hanya segera mengkilatkan, tapi di sini ada kolkisin. Jadi pemberian kolkisin ini menyebabkan berlipatnya terpoliploidnya plastida dan juga terpoliploidnya sel-sel yang ada di permukaan daun tadi itu, sehingga dia menjadi lebih tebal dan lebih terang warnanya ya. Kemudian juga kita berikan di sini hormon yang ke arah pertumbuhan, hormon yang ke arah positif untuk pertumbuhan, yaitu tadi ininya lupa ya. Omega 3 tadi itu 1 kapsul per liter, vitamin B 1 kapsul per liter, vitamin E 1 kapsul per liter, PPM sini cukup 1 ml per liter, propolis 10 tetes per liter, kolkisin 1 mg per liter, GA3 ini kecil aja 2 mg per liter, dan BAP juga 2 mg per liter. Nah, ini semua kembali kayak tadi itu membuat si aglonema tadi itu menjadi sehat ya. Nah, pemberiannya, cara melakukannya bisa dengan cara diusap, itu akan lebih efisien sebenarnya. Tapi kalau kita tidak ada waktu, juga bagus untuk bisanya dengan cara disemprotkan dan akan lebih efektif, efisien. Cuma mungkin nggak efisien ya karena banyak yang kebuang juga, tapi buat kita akan lebih simpel dan itu akan mengenai tanaman dan itu tidak masalah karena kembali seperti saya katakan, justru ini adalah formula yang menyehatkan, tidak hanya mengkilatkan. Jadi si tanaman aglonema dia akan terlihat lebih mengkilat, lebih segar, lebih cerah dan sehat. Ini yang formula mengkilatkan ya. Kemudian ini formula antiseptik ya. Pada video yang lain sudah saya gambarkan tadi itu bahwa formula antiseptik ini terdiri dari 6 komponen ya. Yang pertama adalah garlic 1 kapsul, kemudian propolis 10 tetes, PPM 1 ml ya, streptomycin 250 mg per liter,
amoxicillin 250 mg per liter, chloramphenicol 250 mg per liter. Nah, ketiganya bisa Anda coba cari di apotek, beli dan bisa menggunakan itu ya. Jadi saya ulangi, garlic 1 kapsul, propolis 10 tetes, ppm 1 mili, kemudian dicampur dengan 3 antibiotik, streptomycin, amoxicillin dan chloramphenicol masing-masing 1 kapsul ya. Nah, itu ada di dalam satu formula ini gitu. Nah, formula ini bisa kita gunakan untuk dicampur dengan macam-macam ini semua tadi itu. Semua perlakuan tadi itu harus diberi perlakuan ini ya, harus diberi perlakuan ini. Berapa yang harus kita berikan itu 5 sampai 10 mili yang kita gunakan gitu, ya. Jadi apakah kita ingin memupuk, apakah kita ingin memberikan hormon atau ini sebagainya, kita menggunakan formula ini. Itu yang perlu saya sampaikan. Kemudian juga sebenarnya selain ini juga ada perlakuan-perlakuan lain, yaitu terkait dengan misalnya ini ada juga kita siapkan di sini. Ini paclobutrazol tadi ini. Paclobutrazol adalah zat penghambat dan fungsinya kalau misalnya dia tujuannya adalah tadi itu menghambat pembelahan sel. Pada konsentrasi yang lebih tinggi dia akan menyebabkan kerdil. Jadi kalau membuat tanaman kerdil bisa menggunakan ini. Cuma kalau di aglonema nggak mau kali ya, akan jelek ya gitu. Kemudian kita bisa menggunakan yang berikutnya di sini adalah, nah ini EMS ya, jadi perlakuan mutasi. Perlakuan mutasi juga bisa kita berikan kepada aglonema dan ini diberikan dengan cara diteteskan di ini, atau sebenarnya juga disemprotkan juga nggak masalah, tapi harus hati-hati ya, harus uji coba dulu. Ini EMS yang 2 mg per liter, perlakuan mutasi. Kemudian ini adalah colchicine, ini adalah untuk membuat raksasa. Jadi colchicine masuk klasifikasi zat penghambat, tapi secara pelakuan yang panjang 3-6 bulan nanti akan menghasilkan varietas aglonema raksasa. Ya, ini semua perlakuan. Jadi sebenarnya perawatan atau perlakuan yang kita berikan pada aglonema itu tidak hanya pupuk, tidak hanya nyiram. Terkait dengan kesehatan tadi itu banyak yang bisa kita berikan dan kita buat formulanya sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan yang ada dalam budidaya aglonema. Itu saja dari saya, terima kasih.